Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan melimpah atas kita semua. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini biarlah kita boleh terus merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk kita boleh belajar dari Nehemia yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya bacakan dari kitab Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kabar yang didengar oleh Nehemia akan satu kabar yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, akan satu kabar bangsanya yang mengalami penderitaan, mengalami satu kesukaran yang besar, dan itu membuat Nehemia berbelas kasihan luar biasa. Dan sehingga dikatakan di ayat 4 itu, duduklah aku menangis dan berkabung. Nehemia menangis berkabung dalam beberapa hari dan kemudian dia mengambil satu komitmen untuk berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal yang sama sedang terjadi hari-hari ini. Kita mendengar kabar banyak juga hal-hal yang itu menjadikan suatu kesukaran di dalam hidup. Berita-berita di mana PHK mulai banyak, kemudian juga kejahatan mulai muncul, semakin banyak. Ini satu kabar yang membuat kita berduka supaya biarlah belas kasihan Tuhan itu memenuhi hati kita dan kita mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan untuk kita berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan ini, Saudaraku, kita boleh bersama-sama untuk kita mengambil satu tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk kita berpuasa, berdoa bagi bangsa kita. Kita bersyafaat bagi kota kita, bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan, atau mungkin juga hidup kita yang sedang mengalami kesulitan. Mari kita ambil waktu untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang boleh kita lakukan adalah berpuasa dan berdoa. Dan kemudian yang kedua yang boleh kita kerjakan dalam hari-hari ini, Saudaraku yang dikasihi, untuk kita merencanakan dan bawa dalam doa. Nehemia dalam pasal 1 ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai hari-hari ini kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita boleh minta hikmat daripada Tuhan. Hari-hari ini kita minta pertolongan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kemudian kita rencanakan hikmat yang daripada Tuhan itu, pewahyuan yang Tuhan nyatakan, firman yang Tuhan bicara kepada setiap kita, yang Tuhan sampaikan kepada kita, itu boleh kita rencanakan untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Setiap hal yang kita kerjakan, mari kita bawa kepada Tuhan. Pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Studi kita, apapun segala hal yang kita kerjakan hari-hari ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa karena kita mengerti bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Kita tahu bahwa Tuhan yang berotoritas atas semuanya.
Kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku punya rencana ini. Tuhan, aku punya pekerjaan ini. Tuhan, aku punya bisnis ini. Tuhan, aku sedang studi seperti ini. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku bawa kepadamu. Mari ya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal. Dan aku tahu Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Bolehlah itu kita kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang boleh kita belajar untuk hari-hari ini kita kerjakan. Saudaraku, mari kita bertindak melangkah dengan iman. Dengan keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan beserta kita. Nehemia pasal 2 ayat 20 dikatakan, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nehemia menyatakan satu pernyataan yang luar biasa. Dia mengandalkan Allah semesta langit. Dia berkeyakinan Tuhan yang berotoritas itu yang menyertainya. Dan dia punya iman bahwa apa yang sedang dikerjakannya itu akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini doa kerinduan kita mari kita bawa kepada Tuhan. Hari-hari ini pergumulan-pergumulan kita, pergumulan keluarga kita, pergumulan pekerjaan usaha kita, studi kita, mari kita bawa kepada Tuhan dan kemudian kita dengan penuh keyakinan kita melangkah, kita bertindak, mengerjakan sesuatu yang sudah kita rencanakan dan yang sudah kita doakan itu. Dan kita yakin, kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan membawa kita untuk kita menjadi berhasil. Apapun yang kita kerjakan, biarlah Tuhan menjadikan berhasil. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang terlebih rindu untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan yang terlebih rindu untuk mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 hal ini untuk kita boleh kerjakan hari-hari ini. Yang pertama, ambil waktu untuk berpuasa dan berdoa. Yang kedua, kita boleh bawa setiap hal yang kita kerjakan, baik studi, pekerjaan, usaha, pelayanan kita bawa kepada Tuhan. Dia yang berotoritas. Dan yang ketiga, kita boleh melangkah, bertindak dengan iman. Karena Tuhan menyertai kita. Karena Dia sudah berfirman, Dia yang membawa kita terus naik dan tidak turun. Dia yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Diberkati setiap kita, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Dia. Di dalam nama Yesus, mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami datang kepadamu saat ini. Sungguh Tuhan, kami boleh mengambil komitmen hari-hari ini, hari-hari ke depan untuk kami berpuasa dan berdoa. Untuk hari-hari ke depan kami terus semakin dekat dengan Engkau, membawa hal apapun yang kami kerjakan, kami bawa kepadamu. Kami doakan untuk Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya, sehingga apapun yang kami kerjakan itu menjadi berhasil. Tuhan, dengan iman kami boleh melangkah, dengan penuh keyakinan kami boleh mengerjakannya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Jadilah firman-Mu atas setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.